Jadi para prodiakon menunggu di sisi dan mepet agak sebelah kanan karena nanti jalan ini akan dipakai buat romo jalan. Mbak Embun Cahaya Kristus. Dan berhenti di sini. Mbak Embun, suster. Sampai nanti ada prosesi Cahaya Kristus dilakukan di sini. Cahaya Kristus. Nah, kemudian penyembahan Cahaya Kristus. Sampai di sini prodiakon masih tetap menunggu. Setelah itu prodiakon maju berbaris dengan rapi dengan pasangannya masing-masing. Dan lektor dan pemazmur ada di belakang. Nah, pada saat menyanyikan Cahaya Kristus, prodiakon bersujud. Nah, terus kemudian operator akan membagikan lilin ke setiap prodiakon dan prodiakon melanjutkan pembagian api Kristus ke prodiakon di belakangnya. Pada saat Cahaya Kristus yang ketiga, prodiakon tetap berada di dalam barisannya. Nah, ini prodiakon bersujud pada saat Cahaya Kristus yang ketiga. Nah, seperti yang disampaikan sama KIV, Cahaya Kristus baru boleh dibagikan ke umat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, menurut dari KIV, Cahaya Kristus baru dibagikan ke umat setelah Cahaya Kristus yang ketiga. Setelah Cahaya Kristus dibagikan ke umat, Romo akan memberkati lewat wiruk. Kemudian hormat. Putra-putri altar akan naik seperti biasa ke panti imam. Hasilnya kita akan menyebar, tapi sehingga lihat di sini sepertinya banyak pergerakan, jadi kita kayak dengerin aja. Hormatnya di sini langsung ke tempat dulu. Gimana, bisa diterima? Bisa. Jadi seperti yang disampaikan KIV, prodiakon cukup menghormat pada saat barisan, masih di barisan, dan kemudian langsung memasuki tempat duduk prodiakon. Jadi untuk tempat duduk Bapak Ibu, prodiakon karena ada dua, maka disarankan untuk duduknya adalah berlima di setiap barisannya. Baik Bapak Ibu, jadi jumlahnya ini adalah berlima. Ya, nanti untuk yang sebelah sini adalah dua suster. Ya, betul. Pada posisi ini, semua putra-putri altar dan juga prodiakon dan umat posisinya adalah berdiri. Jadi ini adalah nyanyian Paseo. Paseo nanti akan berdiri di sini. Dan akan disauti oleh tim dari pemazmur dan juga kur. Pada posisi ini, ketika listrik sudah dinyalakan, maka semua lilin dipadamkan.
Setelah lilin dipadamkan dan listrik dinyalakan, prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kisah penciptaan. Ya, dinyanyikan maksud saya. Setelah kisah penciptaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan Mazmur. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan. Jadi Mazmur dan bacaan itu akan silih berganti. Untuk bacaan pada Vigili Paskah itu ada 4. Kemudian dilanjutkan dengan lagu kemuliaan. Kemudian memasuki bacaan kitab suci. Oke, pembacaan kitab suci sudah selesai dan dilanjutkan dengan homili. Umat dipersilakan duduk. Setelah homili selesai, akan dilanjutkan dengan pemberkatan air suci. Pada posisi ini, semua prodiakon bangkit berdiri dan juga di sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri. Pada posisi pemberkatan air suci ini, prodiakon menyiapkan lilin untuk dinyalakan. Nah, ini posisi tangannya sudah megang-megang lilin. Nah, setelah selesai dan semua lilin sudah nyala, maka akan dilanjutkan dengan pembaharuan janji baptis. Jadi di dalam pembaharuan janji baptis ini ada 2 jawaban. Yang pertama, kalau pertanyaannya apakah sanggup, maka jawabnya adalah ya, kami sanggup. Sedangkan ada pertanyaan, apakah Anda percaya? Maka jawabannya adalah ya, kami percaya. Kemudian setelah itu prodiakon keluar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini prodiakon maju hanya untuk yang ditunjuk untuk membantu percikan air suci. Jadi untuk prodiakon yang lain yang tidak dipilih tetap tinggal di lokasi tempat duduk masing-masing. Jadi ini adalah prodiakon-prodiakon yang ditunjuk mendapatkan arahan dari Kak Lian. Untuk prodiakon sekali lagi yang tidak mendapatkan tugas tetap tinggal di bangku masing-masing. Jadi titik pemercikan itu mengikuti putra-putri altar yang sudah ditunjuk, dan cara memercikinya hanya ke kanan dan ke kiri. Ya, gimana Kak untuk yang di GKP nanti? Jadi di GKP udah disiapin PPA sama disiapin pemercikan atas. Berarti pemercikan air suci nanti juga sudah disiapkan di GKP ya? Oke, sip. Nanti tinggal ditunjuk prodiakonnya. Setelah prodiakon yang ditunjuk memerciki air selesai, maka prodiakon kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Sampai pada proses konsekrasi. Ini seperti konsekrasi pada hari Minggu biasa, Bapak Ibu. Kemudian memasuki prosesi selanjutnya, yaitu adalah doa Bapa Kami. Di sini prodiakon keluar dari tempat duduknya seperti biasa.
Setelah doa damai, seperti biasa Bapak Ibu, prodiakon memberikan hormat. Kemudian naik ke atas, seperti biasa. Karena jumlahnya cukup banyak, jadi Bapak Ibu prodiakon dimohon untuk bisa mengatur formasi sedemikian rupa sehingga bisa terlihat rapi dari panti imam. Posisinya seperti ini Bapak Ibu, rapi. Pada saat anak domba Allah, prodiakon diminta oleh Pak Bas untuk menghadap ke umat. Baru pada saat Romo mengangkat sakramen Maha Kudus, prodiakon bergeser ke kanan dan ke kiri untuk melihat sakramen Maha Kudus yang diangkat oleh Romo. Setelah selesai, baru menghadap ke umat kembali. Nah, Romo membagikan sakramen Maha Kudus ke setiap prodiakon. Sebagai catatan Bapak Ibu, kenapa dari awal setelah doa damai tidak membuka tabernakel? Posisi tabernakel sampai dengan nanti malam kosong, dan semua sibori yang sudah berisi sakramen Maha Kudus yang sudah dikonsekrir sudah disiapkan di atas meja altar imam. Ya, nanti pengambilannya seperti yang disampaikan pada Pak Bas ini. Jadi akan bergantian dari kanan dan kiri, karena yang membagikan sakramen Maha Kudus Romo ke prodiakon lebih dari satu. Nah, seperti ini Bapak Ibu urutannya, kanan dan kiri secara bersamaan berdua-dua. Jadi akan terlihat lebih rapi. Oke. Kemudian masuk ke setiap titiknya masing-masing. Setelah Bapak Ibu selesai membagikan komuni ke umat, seperti biasa pada saat hari Minggu, maka setelah membagikan komuni, Bapak Ibu langsung masuk ke ruang sakristi, dan nanti pada saat pulang, untuk sebelum berkat terakhir dari Romo, semua prodiakon keluar. Oke Bapak Ibu, ini prosesi keluar dari sakristi untuk ikut perarakan misa terakhir setelah sebelum pemberkatan dari Romo. Ini kita taruh di depan, bukan berarti nanti tidak di dalam ruangan sakristi, tetapi karena di dalam ada sakramen Maha Kudus, maka kita prakteknya adalah di depan sakristi saja. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk yang di sisi sebelah kanan itu yang paling depan paling tinggi. Kemudian untuk yang di sisi sebelah kiri itu adalah dari rendah ke tinggi. Yang sisi sebelah kanan yang Bapak pakai masker hitam ini nanti akan sampai ke yang paling kanan. Oke. Berjalan, yang sisi sebelah kanan berjalan terlebih dahulu, disusul kemudian yang untuk duduk di sebelah kiri. Formasi ini sama persis dengan formasi pada saat kita misa biasa hari Minggu. Di terakhir, Romo akan hormat, kemudian dilanjutkan dengan perarakan pulang. Oke. Lanjut dengan prodi seperti biasa.
Oke. Prodiakon masuk sampai ke ruangan sakristi seperti pada misa hari Minggu biasa. Kemudian nanti masuk sakristi, kemudian doa terakhir dan acara prosesi Vigili Paskah, pelayanan Prodiakon selesai. Sampai sini gladi resik Vigili Paskah sudah selesai. Terima kasih.